I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, setelah di awal video kami sajikan preview Renegade Immortal episode 14, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya, agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah semua kultivator di medan perang asing memasuki formasi teleportasi, mereka semua sudah tiba di negaranya masing-masing, tidak terkecuali Zhou Zihong, Tang Xiong dan Lin Tao, yang telah sampai di negara Houfen. Kedatangan mereka bertiga telah disambut oleh para murid kuil Dewa Perang, dan salah satu tetua bernama Hou Hongfei, yang berada di tahap formasi inti. Hou Hongfei sangat bahagia melihat murid-muridnya pulang dengan selamat, setelah 50 tahun berada di medan perang asing, terlebih lagi tingkat kultivasi mereka bertiga juga meningkat. Melihat penampilan Zhou Zihong dan rekan-rekannya masih tetap muda, Hou Hongfei tidak sabar untuk menanyakan hal tersebut. Pasalnya, setiap kultivator yang berada di dalam medan perang asing memang penampilannya tidak akan berubah, tetapi setelah keluar, maka akan langsung menua 50 tahun. Lantas Zihong menjelaskan, kalau ini berkat pil pemberian Ma Liang, di mana satu pil dapat menjaga penampilan selama 100 tahun, dan mereka bertiga masing-masing meminum 2 pil. Mendengar penjelasan Zihong, salah satu gadis cantik bertanya apakah pil tersebut masih ada, tetapi Zihong menyuruh gadis itu bertanya pada Ma Liang sendiri. Gadis bernama Susi itu hanya bisa diam dalam kemarahan, pasalnya dia yakin kalau Ma Liang sudah mati di medan perang asing. Susi merupakan wanita pujaan hati Ma Liang, tetapi gadis ini tidak menyukainya sama sekali, bahkan dia selalu berbuat kasar ketika Ma Liang mencoba mendekatinya. Ketika Hou Hongfei mengajak mereka bertiga kembali dan akan melaporkan pada leluhur kuil Dewa Perang, Lin Tao meminta untuk menunggu sebentar, karena Ma Liang akan segera tiba. Hou Hongfei sangat terkejut, ternyata Ma Liang juga berhasil selamat, dan yang paling terkejut adalah Susi. Melihat perubahan wajah Susi, Zihong berkata, kalau Ma Liang tidak akan pernah mengganggu Susi lagi, karena kepribadian Ma Liang sudah berubah selama di medan perang asing, tetapi Zihong tidak mengatakan kalau tubuh Ma Liang saat ini telah diambil alih oleh Wang Lin. Tepat setelah itu, formasi teleportasi menyala, dan Wang Lin keluar dari formasi tersebut, dengan hawa dingin yang membuat para murid merasa tertekan, bahkan tetua Hongfei saja juga merasa ketakutan. Kemudian Wang Lin mengucapkan salam pada tetua Hongfei, lalu menyerahkan tas penyimpanan berisi semua harta yang telah dia kumpulkan di medan perang asing. Dengan ekspresi dingin, Wang Lin meminta izin untuk pergi, karena memiliki urusan yang harus diselesaikan, dan berjanji akan kembali setelah urusannya selesai. Hou Hongfei tidak bisa menolak permintaan Wang Lin tersebut, karena dia masih merasa ketakutan terhadap Wang Lin yang berada di dalam tubuh Ma Liang, sehingga dia hanya bisa melaporkan kejadian ini pada leluhur kuil Dewa Perang. Setelah itu, Wang Lin terbang ke udara, tanpa memandang Susi sama sekali, yang saat ini merasa menggigil karena kedinginan. Lantas Susi merasa bingung, pasalnya Ma Liang yang sebelumnya selalu mengejar-ngejarnya, kini mengabaikannya seakan tidak mengenal sama sekali. Sebenarnya, Ma Liang dan Susi berasal dari desa yang sama, bahkan mereka berdua telah bertunangan, tetapi Susi menyembunyikan fakta itu dari semua orang. Bahkan kepergian Ma Liang ke medan perang asing juga atas perintah Susi, karena gadis itu berjanji akan menjadi pasangan kultivasi, jika Ma Liang berhasil kembali dari medan perang asing. Tapi sekarang, Ma Liang kembali dan mengabaikannya, sehingga hal itu membuat Susi merasa aneh. Adapun Wang Lin, dia terus terbang di negara asing Houfen, dan berhenti di pegunungan yang menurut ingatan Ma Liang, ini adalah rangkaian gunung berapi yang terkenal. Kemudian, Wang Lin memasuki gua untuk berkultivasi, setelah membuat formasi pertahanan. Sebelum itu, Wang Lin memulihkan energi spiritualnya dengan cairan mutiara penentang surga, lalu dia memasuki ruang mimpi mutiara tersebut untuk bertemu dengan jiwa kedua orang tuanya, dan si Tunan yang sedang tertidur. Lalu Wang Lin bersujud pada mereka, dan kemudian mulai berkultivasi. Tubuh Wang Lin tidak memiliki sedikit pun kultivasi, jadi dia harus berkultivasi lagi dari tahap kondensasi Qi. Namun, Wang Lin dapat dengan mudah memulihkan kultivasinya,
karena tubuh Wang Lin dan Ma Liang sebelumnya sudah pernah mengalami tahap kondensasi Qi. Tanpa terasa 1 tahun telah berlalu, dan itu setara 7 tahun di dalam ruang mimpi mutiara penentang surga. Selama 7 tahun berkultivasi di ruang mimpi, Wang Lin telah berhasil mencapai tahap menengah pembentukan fondasi, dan telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Ma Liang. Kemudian Wang Lin keluar dari gua, dan pergi ke pegunungan emas terbakar, karena kesadaran spiritualnya merasakan atribut kayu di dalam gunung berapi tersebut. Setelah memasuki mulut gunung berapi, Wang Lin mencabut pohon buah emas terbakar, dan langsung membawanya keluar dari dalam gunung. Tepat ketika Wang Lin sampai di luar, dia disambut oleh 3 murid sekte Mayat Yin, yang marah karena buah incaran sektenya telah diambil oleh Wang Lin. Mereka bertiga langsung menyerang Wang Lin, namun ketiga murid sekte Mayat Yin itu dapat dengan mudah dilenyapkan oleh Wang Lin, dan hanya 1 boneka mayat yang berhasil selamat dari serangan Wang Lin. Kemudian sosok kecil jiwa baru lahir keluar dari boneka mayat tersebut, dan segera memohon ampunan pada Wang Lin, meskipun dia berada di tahap jiwa baru lahir, tetapi jiwanya terluka parah, jadi dia tidak bisa menghadapi Wang Lin, yang memiliki kekuatan spiritual ekstrim atau alam Ji. Sosok jiwa kecil itu memperkenalkan, kalau namanya adalah Suli Guo, murid sekte Tian Gang dari negara kultivator peringkat 4. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau sekte Mayat Yin menyediakan tubuh baru untuk setiap kultivator jiwa baru lahir yang telah mati. Karena Li Guo tidak memiliki banyak uang, dia hanya bisa membeli mayat di tahap pembentukan fondasi yang harganya lebih murah. Wang Lin tidak merespon, dia segera mengambil tas penyimpanan murid sekte Mayat Yin, lalu menangkap jiwa Li Guo dan membawanya kembali ke gua. Ketika sudah sampai di gua, Wang Lin merasa jiwa baru lahir Li Guo ini sangat mirip dengan jiwa pengembara di dunia pembusukan, sehingga dia memiliki sebuah ide gila. Karena sebelumnya Wang Lin tidak bisa membawa jiwa pengembara dari dunia pembusukan, maka dia akan mencoba membuat jiwa pengembara dari jiwa baru lahir Suli Guo. Sebelum itu, Wang Lin menghapus semua ingatan Suli Guo terlebih dahulu, lalu mengurungnya di dalam gua yang telah dilindungi oleh kekuatan ekstrim. Wang Lin menangkap banyak binatang, lalu dimasukkan ke dalam gua, dan menyuruh Suli Guo melahap jiwa binatang-binatang tersebut. Sambil menunggu, Wang Lin mengeluarkan mutiara penentang surga, dan membiarkan mutiara tersebut menyerap atribut kayu di dalam buah emas terbakar, yang sebelumnya dia ambil dari gunung berapi. Bahkan Wang Lin selama 3 hari ini memanen semua tanaman buah emas terbakar, sehingga membuat tanaman tersebut punah di wilayah pegunungan Hofen. Karena telah banyak menyerap elemen kayu dari buah emas terbakar, pola daun pada mutiara penentang surga bertambah menjadi 5 daun. Setelah urusan mutiara penentang surga selesai, Wang Lin mengalihkan perhatiannya pada Suli Guo, lalu Wang Lin menggunakan kesadaran ekstrimnya untuk memaksa jiwa Li Guo melahap binatang-binatang tersebut. Setelah beberapa hari melahap binatang, Li Guo memancarkan aura mengerikan, yang menandakan jiwa Suli Guo telah sepenuhnya berubah menjadi jiwa pengembara, atau dikenal sebagai iblis kalau di dunia kehidupan. Lalu Wang Lin menyuruh Li Guo bersembunyi di sebuah logam, dan melarangnya keluar tanpa perintah dari Wang Lin. Setelah semua urusannya selesai, Wang Lin memutuskan untuk kembali ke kuil Dewa Perang, karena dia ingin belajar pemurnian senjata. Selain itu, Wang Lin mengetahui teknik jalan ilahi dari ingatan Ma Liang, jadi dia tertarik untuk mempelajarinya. Wang Lin pergi ke puncak pegunungan, yang disambut oleh Zhou Zihong, Yang Xiong, dan Lin Tao, karena sebelumnya mereka mendapat perintah dari Wang Lin untuk membawakan beberapa barang. Wang Lin berjanji pada Zihong dan Lin Tao, setelah Wang Lin pergi dari Hofen, maka esensi darah jiwa mereka berdua akan dikembalikan. Adapun Yang Xiong, Wang Lin masih menunggu tindakan Yang Xiong selanjutnya, karena sebelumnya Yang Xiong memiliki niat jahat pada Wang Lin. Sebelum pergi, Wang Lin menyuruh mereka untuk bersikap santuy saja di depannya, asalkan mereka tidak memberontak, maka Wang Lin tidak akan membunuh mereka. Wang Lin tidak langsung kembali ke kuil Dewa Perang, karena dia takut leluhur jiwa baru lahir mengetahui tubuh Ma Liang telah dia ambil alih, sehingga Wang Lin memilih untuk terbang tanpa tujuan. Saat Wang Lin terbang, seorang wanita cantik leluhur kuil Dewa Perang, yang bernama Feng Luan berjalan menuju ke arah Wang Lin, dengan suara lembut meminta Wang Lin untuk mengembalikan darah esensi jiwa muridnya. Wang Lin menyadari wanita di depannya ini berada di tahap jiwa baru lahir, dengan tetap waspada dan tenang, Wang Lin bertanya siapa nama muridnya. Feng Luan tersenyum dan menjawab dengan suara lembut, nama muridku adalah Zhou Zihong. Kemudian Wang Lin membuat kesepakatan dengan Feng Luan, setelah Wang Lin pergi sejauh 1000 km, maka Wang Lin pasti akan segera mengirimkan darah esensi jiwa Zihong. Tetapi, jika Feng Luan tidak membiarkan Wang Lin pergi, maka Wang Lin akan menghancurkan darah esensi jiwa Zihong. Sebenarnya Feng Luan sudah menyuruh Wang Lin untuk tidak khawatir, karena dia tidak memiliki niat jahat padanya,
Karena berkat bantuan Wang Lin Zihong bisa kembali dengan selamat, jadi Feng Luan tidak akan mempermasalahkan Wang Lin yang telah mengambil alih tubuh Ma Liang, dan mengajaknya kembali ke kuil Dewa Perang. Wang Lin sempat terkejut, dan merasa kalau Feng Luan tidak berbohong kepadanya, tetapi untuk berjaga-jaga, Wang Lin tetap meminta membiarkannya pergi sejauh 1000 kilometer, lalu dia akan mengembalikan darah esensi jiwa Zihong. Setelah Feng Luan sepakat, Wang Lin segera terbang hampir sejauh 3000 kilometer, lalu Wang Lin menekan dahinya dan meninggalkan darah esensi jiwa di tempat tersebut, sebelum melanjutkan pergi terbang menjauh. Beberapa menit kemudian, Feng Luan muncul di tempat Wang Lin meninggalkan darah esensi jiwa Zhou Zihong, lalu dia mengulurkan tangan kanannya, dan darah esensi jiwa Zhou Zihong dengan cepat datang kepadanya. Melihat sikap Wang Lin, Feng Luan memiliki kesan baik terhadap Wang Lin, jadi dia membiarkan Wang Lin pergi, dan mengambil alih tubuh Ma Liang. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghuanya rilis, setiap hari Senin jam 9 di Tencent Video. Mungkin itu saja spoiler kali ini, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.